Oke teman-teman, ini saya sudah bersama dengan teman saya yang sering sekali membawakan tema Genshin Impact di channelnya. Tapi ini sekarang akan membahas konsol game PlayStation yang tidak kalah menarik. Ini sudah seri lama banget, ini sudah sekitar tahun pas aku lahir itu ya tahun 2000-an nih. Ini langka banget, bahkan sudah tidak ada sekarang. Sudah maksudnya jarang gitu ya. Mungkin kalau misalnya bagi yang masih ada, luar biasa, bisa langsung komentar di bawah seperti biasanya ya. Ini ada stick PlayStation. Stick PlayStation-nya seperti ini. Ini masih berfungsi, sayangnya ada satu kekurangan, ada televisi. Gak ada televisi ya? Gak ada televisi. Ini yang bikin pusing bagaimana ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau merelakan televisinya dipakai nih, berkaitan game PlayStation. Kenapa ya teman saya ini juga suka, ini katanya suka ya, selain Genshin Impact tentang PlayStation. Sukanya kenapa awal mulanya tuh? Bermula dari kemunculan game-game yang baru di PS yang terbaru, PS5. Oh, jadi itu awal mulanya mulai menelusuri apa itu PlayStation gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu kalau kecil pernah nggak mencoba PlayStation 1 juga? Pernah, waktu aku umur 6 tahun. 6 tahun ya? Oh, berarti itu pas masih kelas SD. Oh, SD kelas 3 sudah mencoba PS1. Wah, hebat ya. Itu berarti itu kan susah kan, nggak semuanya bahasa Indonesia, kan nggak ada ya bahasa Indonesia pas itu. Oh, nggak ada, malah bahasa Inggris yang banyak. Nah itu kan, itu bagaimana tuh bisa menamatkan gamenya padahal masih umur segitu kan, nggak ada Google Translate yang sudah canggih. Itu bagaimana bisa menamatkan gamenya Mbak Muda? Pertama dibantu sama orang tua. Jadi orang tua itu membantu menyelesaikan game. Waduh, ini PS1. Ini hebat ya, berarti tidak hanya kakak beradik, tapi dukungan orang tua itu juga penting ya. Jadi ini yang membuat teman saya bisa berkembang, bahkan disebut sebagai sepuh game Genshin Impact. Nah ini kalau saya boleh tahu ya, di luar PlayStation ini kenapa disebut ada istilah tuh sepuh? Istilah sepuh itu sebenarnya bermula dari mana? Istilah sepuh sebenarnya dari kata tua. Oh, dari kata tua ya, artinya sudah mahir bermain game dari lama. Oh, jadi kayak pro player gitu ya? Pro player termasuk sepuh. Oh, jadi pro player. Oh iya, pantesan karena mereka main juga sudah lama itu ya? Ya, termasuk Genshin Impact kan itu termasuk orang yang sudah mulai bermain Genshin Impact dari awal keluar. Iya, ini luar biasa. Luar biasa loh, ini nggak main-main. Saya melihat dari awal dia ini mulai karir YouTube itu tahun berapa itu sudah muncul Genshin Impact, diposting ulang kemudian dimainkan. Itu tahun berapa, masih ingat pertama kali main tuh? Masih ingat, tahun 2022. Nah ini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu masih konsisten memperjuangkan karakter yang dia sukai di game. Nah ini kalau misalnya di game lainnya selain Genshin Impact itu bisa juga kan dibilang sepuh pro player begitu ya. Jadi nggak hanya di satu game tapi juga game-gamenya lainnya ya. Tentu, pastinya. Ini pasti banyak pesaing-pesaingnya. Tapi kalau misalnya mau ditanya lebih lanjut, ini bagaimana bisa dibilang sepuh tetapi tetap menunjukkan rendah hati? Itu bagaimana ya caranya? Karena kalau orang sudah dapat gelar tertinggi itu rasanya kayak menjadi sombong gitu. Jadi kenapa ini teman saya ini bisa tetap rendah hati? Caranya gimana? Sebenarnya aku belum bisa dikatakan sepuh. Karena bermain gamenya belum di awal keluarnya. Jadi beberapa bulan baru. Masih baru beberapa bulan setelahnya tuh ya. Tapi untuk YouTube ya tetap konsisten di YouTube untuk membahas Genshin Impact, game-game yang lainnya juga. Nah ini ayo teman-teman dukung teman saya untuk tetap bisa berjuang di
game Genshin Impact di tengah kepadatan kegiatan yang dilalui. Nah ini selanjutnya kembali lagi ke PlayStation. Aku dengar-dengar nih ya, pernah ke rental juga, ke rental PlayStation, rental PS ya. Itu ceritanya gimana ya? Itu kok pernah ke rental PS juga? Waktu itu diajak sama temen. Oh diajak teman? Teman kuliah. Teman kuliah. Itu bermain game sepak bola. Oh sepak bola. Namanya PES atau FIFA. Oh jadi banyak FIFA tapi ternyata game itu macam-macam ya? Macam-macam. Banyak jenis. Banyak jenis. Nah, ini jadi ternyata game itu banyak juga ya, tidak hanya game RPG, game fighting seperti di konten saya, tetapi juga ada game-game sport yang sudah terrealisasikan di rental PS atau di PlayStation ini sendiri. Ya, ini syukurlah masih bisa rapi sesuai di video. Nah sekarang ini ada di box ini ada benda berharga untuk menyalakan CD kaset yang sudah ada di konten sebelumnya. Nah ini harus hati-hati ya membawanya, ini sudah lama sekali tersimpan dalam plastik agar bersih. Agar bersih karena sudah lama ya, semenjak televisi itu tidak ada, akhirnya memutuskan ke rental PS. Ini juga ada ini kalau PlayStation 1 itu kan versi yang lama banget, jadi barang-barang yang diperlukan untuk menyalakan itu banyak sekali. Ada seperti tempat kaset tadi, tempat kontrolernya juga stick PS ini, dan juga ada untuk menghubungkan ke listrik. Menghubungkan ke listrik ini penting sekali karena kalau tidak ada menghubungkan ini maka kasetnya tidak bisa dinyalakan. Terus lanjut lagi, kalau saya di game-game modern itu kan bisa langsung shift otomatis ya. Nah kalau saya di PlayStation 1 itu masih penyimpanan mengandalkan memory card. Atau sekarang PlayStation sekarang itu apakah pakai memory card, tapi PlayStation 1 alat-alatnya itu banyak sekali. Dan kebetulan ini masih ada memory card seperti ini. Ini tidak berani saya buka dari plastiknya karena takut rusak, jadi apa-apa harus disimpan baik-baik. Kalau konsol PlayStation 1 saya akan menunjukkan rekaman yang lainnya nih, ada lagi nih bersama dengan teman saya lagi masih di sini ya, sudah lama nih kita kolaborasi. Bagi yang mau kolaborasi boleh langsung komentar atau ke Instagram yang sudah ada di deskripsi.